Bulan November ini Indonesia mengalami fenomena La Nina yang berimbas pada kenaikan curah hujan hingga awal tahun 2025. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim. Dan untuk membahas fenomena La Nina serta peningkatan curah hujan, kita akan bergabung melalui sambungan Zoom dengan Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Bu Ayu. Baik, Pak Guswanto, terima kasih atas waktunya. Kita membicarakan mengenai La Nina. Adanya fenomena La Nina mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20% dan diprediksi sampai awal 2025. Ini imbasnya apa, Pak Guswanto? Betul, Ayu. Jadi berdasarkan press release BMKG beberapa hari yang lalu bahwa musim hujan tahun 2024-2025 ini sedikit dipengaruhi oleh adanya fenomena La Nina, di mana fenomena La Nina ini diprediksi bahwa akan masuk November hingga nanti kira-kira Maret. Terus level daripada atau tingkatan La Nina itu saat ini masih dalam kategori rendah ya, lemah. Nah, kemudian apa dampak dari adanya fenomena La Nina ini? Seperti biasa bahwa dampak daripada fenomena La Nina ini adalah adanya penambahan curah hujan di wilayah Indonesia, dan ini tidak merata ya. Khususnya adalah daerah-daerah tertentu, misalkan sebagian Sumatera, ada sebagian Kalimantan, dan ada sebagian di Jawa. Jadi semuanya itu tidak ini. Nah, dampak berikutnya biasanya itu adalah adanya fenomena nanti atau kita lihat ada bencana hidrometeorologi. Artinya ancaman bencana hidrometeorologi basah ini akan bisa dimungkinkan terjadi atau berpotensi terjadi. Demikian, Ayu. Oke, daerah mana saja Pak yang harus diwaspadai terkait dengan bencana hidrometeorologi yang tadi sempat disebutkan? Baik, kalau kita lihat, Ayu, saat ini kan penambahan 15-20% itu di wilayah sebagian kecil Pulau Sumatera, artinya kita lihat Sumatera Barat, sisi barat, kemudian Sumatera Utara, kemudian Aceh, juga di sisi tengah maupun sebelah Aceh Selatan. Kemudian kita lihat juga ada di Gorontalo, ada juga kita lihat di Sulawesi Tengah ya. Kemudian kita lihat ada di sekitar Merauke, dan di Jawa sendiri ini kita lihat ada di beberapa di Jawa Tengah ya, dan di Jawa Barat bagian selatan. Kira-kira itu daerah-daerah yang akan mendapat tambahan curah hujan 15-20% tadi. Dan selebihnya wilayah-wilayah yang lain adalah hujannya akan bersifat normal. Karena kita lihat berdasarkan press release yang lalu kita terbitkan bahwa curah hujan itu sifatnya yang tahun 2025 ini adalah normal sehingga di atas normal. Nah, di atas normalnya tadi saya sebutkan 15-20% tadi. Oke, Pak Demikian. Baik, Pak Guswanto, kita ingin membicarakan spesifik di Jakarta karena sepertinya curah hujan juga sudah mulai tinggi di sini. Apakah BMKG telah meletakkan atau memetakan titik-titik koordinat wilayah di Jakarta yang diperkirakan bisa mengalami hujan sebagai salah satu antisipasi banjir, Pak? Baik, Ayu. Jadi kalau kita lihat daerah-daerah yang cekung di wilayah Jakarta, ini kan kelihatan sekali ya, yaitu sisi-sisi wilayah di utara. Kalau kita lihat ya, misalkan kita lihat ini ada Cengkareng, ada Grogol, kemudian ada Cempaka Putih, ada beberapa wilayah itu. Namun yang saat ini perlu kita tekankan untuk DKI Jakarta, kan kita melihat bahwa tadi disampaikan bahwa Jakarta ini akan memulai awal musim hujan itu adalah di dasarian 2, artinya tanggal 11-an atau 12-an sampai seterusnya. Dan puncaknya nanti di bulan Februari. Tapi untuk wilayah Jakarta yang saat ini perlu kita antisipasi itu adalah hujan pertama ini sampai beberapa hari ke depan itu kan perlu diantisipasi. Yaitu misalkan yang lebih ini adalah
selokan, irigasi, ataupun yang biasa dilalui oleh air. Ini dibersihkan dulu, karena kan dari kemarau kemarin barangkali aktivitas banyak sampah dan lain sebagainya. Ini yang perlu diantisipasi terlebih dahulu. Oke. Nanti apabila di bulan eh, Desember, Januari, Februari baru akan dia sudah jenuh, maka dia air akan mencari tempat untuk menggenang. Daerah-daerah yang rendah perlu waspada. Tapi untuk awal ini yang perlu diwaspadai adalah adanya saluran-saluran yang tersumbat, itu yang penting. Oke, Pak Guswanto, jadi saya konfirmasi lagi untuk puncak musim penghujan di Jakarta akan terjadi pada Februari 2025? Betul, jadi untuk puncak musim hujan 2024-2025 di DKI Jakarta itu kita prediksi adalah dasarian 3 Januari Oke. sampai dengan dasarian 1 Februari. Mhm. Baik. Jadi dasarian 3 Januari, dasarian 1 Februari. Itu, Ayu. Baik, baik. Oke, terakhir Pak Guswanto, tadi mungkin sempat disebutkan antisipasi dari pemerintah untuk bisa membersihkan selokan-selokan seperti itu ya, untuk bisa mengantisipasi banjir. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengantisipasi dan bersiap akan banjir terutama di Jakarta? Karena kita mengetahui Jakarta ini ketika ada hujan biasanya langsung macet dan juga banjir, Pak. Ya, betul, betul sekali, Ayu. Jadi yang pertama barangkali yang perlu dilakukan masyarakat adalah masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap bencana hidrometeorologi dan selalu mengupdate informasi dari BMKG. Kemudian yang kedua, masyarakat perlu melakukan hal-hal antara lain persiapan ya, kalau boleh saya sampaikan. Misalkan meningkatkan koordinasi antar warga, bagaimana membersihkan lingkungannya, kemudian penataan lingkungan sekitar tempat tinggal dan resapan air, kemudian kita cek ya kondisi selokan atau kondisi irigasi atau susur sungai kalau perlu, termasuk kita cek kondisi pintu-pintu air, ini penting. Kemudian membersihkan dan merapikan wilayah bantaran sungai dari sampah, serta memperkuat tanggul sungai yang sudah mulai longsor barangkali. Kemudian juga melakukan penebangan ranting-ranting batang pohon yang sudah tua. Karena saat ini kan masih sedikit dah pancaroba. Kan beberapa hari kemarin kita lihat bahwa di Jabodetabek itu ada hujan yang bersifat lebat, disertai angin petir, termasuk adanya hujan es. Ya, ini perlu karena angin kencangnya juga ada, maka pohon-pohon yang sudah tua itu perlu kita tebang, Ayu. Dan yang terakhir barangkali kita bersama-sama karena kan bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrim ini kan alam, sedangkan kewajiban untuk bencana itu bukan satu instansi, bukan masyarakat saja. Mari kita tanggung bersama antara masyarakat, pemerintah dan swasta, bagaimana menanggulanginya. Jadi kita tingkatkan sosialisasi, edukasi masyarakat terkait antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan tahun 2024-2025. Kira-kira itu, Ayu, yang bisa dilakukan. Antisipasi harus dilakukan bukan hanya oleh masyarakat tapi juga oleh pemerintah dan juga lembaga terkait. Kita berharap semoga bencana hidrometeorologi yang tadi telah dijelaskan ini tidak berdampak terlalu signifikan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, ada Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Terima kasih, Ayu. Selamat malam, sore. Pak. Sehat selalu.